Arya, pewaris Pancasona. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau dan sawah yang subur, hidup seorang ulama muda bernama Arya. Meski usianya baru 25 tahun, Arya sudah dikenal sebagai pemimpin spiritual yang bijaksana. Wajahnya selalu memancarkan ketenangan, dan kata-katanya menenangkan hati siapa saja yang mendengarnya. Namun, di balik sosoknya yang rendah hati, Arya menyimpan rahasia besar yang diwariskan oleh kakeknya, Kiai Ranggalawe, seorang ulama besar yang dihormati di seluruh negeri. Kiai Ranggalawe adalah penjaga ilmu Pancasona, sebuah ilmu langka yang konon membuat pemiliknya tidak bisa mati selama tubuhnya menyentuh tanah. Namun, ilmu ini bukan hanya anugerah, ia adalah beban berat yang harus dipikul dengan kebijaksanaan. Sebelum wafat, Kiai Ranggalawe memanggil Arya ke ruangannya yang penuh dengan kitab-kitab kuno. "Cucuku," ujar Kiai Ranggalawe dengan suara berat namun lembut, "ilmu Pancasona ini adalah warisan leluhur kita. Ia bisa menjadi berkah, tetapi juga kutukan jika jatuh ke tangan yang salah." Arya yang saat itu masih berusia 18 tahun hanya bisa menatap kakeknya dengan mata penuh tanda tanya. "Kakek, mengapa ilmu ini harus diwariskan kepadaku? Aku hanyalah seorang anak muda yang bahkan belum memahami dunia sepenuhnya." Kiai Ranggalawe tersenyum tipis. "Justru karena hatimu yang bersih dan imanmu yang kuat, kau adalah pewaris yang tepat. Ingatlah, ilmu ini bukan untuk membanggakan diri, tetapi untuk melindungi yang lemah dan menegakkan kebenaran." Sebelum wafat, Kiai Ranggalawe memberikan sebuah tasbih tua yang konon menjadi kunci pengendalian ilmu Pancasona. Tasbih ini adalah pengingat, selama kau tetap dalam jalan kebenaran, ilmu ini akan menjadi pelindungmu. Tetapi jika kau tergoda oleh keserakahan, ia akan menghancurkanmu. Setelah kepergian sang kakek, Arya menjalani hidup dengan tekad untuk menjaga warisan ini. Ia mengabdikan dirinya untuk belajar ilmu agama, memperdalam zikir, dan membantu masyarakat desa. Namun, di dalam hatinya, Arya selalu merasa gelisah. Ia tahu bahwa suatu hari, ilmu Pancasona ini akan mengundang bahaya yang besar. Hari itu datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Suatu malam, saat Arya sedang bermeditasi di bawah pohon besar di tepi sungai, ia merasakan hawa dingin yang aneh. Angin berdesir membawa bisikan yang tidak biasa. Seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Arya membuka matanya perlahan dan melihat bayangan samar di kejauhan. Bayangan itu tidak menyerang, tetapi meninggalkan pesan yang bergetar di telinga Arya, "Warisanmu akan diuji. Bersiaplah, pewaris Pancasona." Arya terdiam, merasakan beban tanggung jawab yang selama ini ia coba abaikan. Ia tahu, apapun yang akan datang, akan menguji batas kekuatan, keimanan, dan keberaniannya. Namun, Arya tidak gentar. Ia hanya menundukkan kepala, berzikir dalam hati, dan memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Jauh di pedalaman Kalimantan, di sebuah hutan lebat yang hampir tak terjamah manusia, berdiri sebuah gua tua yang penuh dengan aura mistis. Di dalamnya, seorang dukun sakti bernama Jaga Langit tengah bermeditasi di atas batu besar yang dikelilingi oleh api biru yang tidak pernah padam. Jaga Langit adalah legenda di tanah Kalimantan, seorang penguasa ilmu hitam tingkat tinggi yang mampu memanipulasi alam dan jiwa manusia. Ia hidup dalam kesendirian, tetapi kekuatannya menjangkau jauh melampaui hutan tempat ia tinggal. Jaga Langit telah lama mencari cara untuk memperluas pengaruhnya ke seluruh Nusantara. Namun, ambisinya selalu terhalang oleh keberadaan para pewaris ilmu putih, khususnya mereka yang memegang ilmu Pancasona. Suatu malam, saat Jaga Langit memanggil arwah leluhur melalui ritual kebatinan, ia menerima sebuah penglihatan. Dalam penglihatannya, ia melihat sosok Arya, seorang ulama muda yang memancarkan cahaya terang. Arya memegang tasbih tua yang bersinar, simbol ilmu Pancasona yang diwarisinya. Cahaya itu begitu kuat hingga membuat Jaga Langit merasa terancam. "Pancasona," gumam Jaga Langit dengan nada sinis. "Ilmu yang selalu menghalangi jalan para penguasa sejati. Anak muda ini harus disingkirkan sebelum ia menjadi penghalang bagi kekuasaanku." Jaga Langit mulai merencanakan langkahnya. Ia tahu bahwa ilmu Pancasona tidak mudah dilawan, terutama jika pemiliknya memiliki keimanan yang kuat. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyerang Arya melalui kebatinan, menggoyahkan keyakinannya, menanamkan rasa takut, dan memanfaatkan celah kelemahan dalam hatinya. Di desa Arya, tanda-tanda ancaman mulai terasa. Malam-malam menjadi lebih dingin dari biasanya, angin berhembus membawa bisikan yang membuat bulu kuduk berdiri,
dan penduduk desa mulai mengalami mimpi buruk yang sama, sebuah sosok gelap dengan mata merah menyala yang berdiri di tengah desa, membakar rumah-rumah mereka. Arya, yang merasakan adanya gangguan gaib, segera memimpin penduduk desa untuk berdoa bersama. Namun, di tengah zikirnya, ia merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia hadapi. Suara jaga langit bergema di dalam pikirannya. Wahai pewaris Pancasona, kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Aku adalah penguasa kegelapan, dan aku akan membuktikan bahwa cahayamu tak lebih dari nyala lilin kecil yang mudah padam. Arya tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Ia menjawab dalam hati, aku tidak takut padamu. Kekuatanmu hanyalah bayangan. Selama aku tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, tidak ada yang bisa menghancurkanku. Namun, ancaman jaga langit tidak berhenti di situ. Ia mengirimkan makhluk-makhluk gaib untuk menyerang desa. Malam itu, penduduk melihat sosok-sosok bayangan besar dengan mata merah berkeliaran di sekitar desa. Beberapa rumah rusak tanpa sebab, ternak mati mendadak, dan anak-anak jatuh sakit. Arya tahu bahwa ini adalah ujian pertama dari jaga langit. Ia mengumpulkan keberanian dan menggunakan tasbih peninggalan kakeknya untuk memimpin doa penolak bala. Sambil berzikir, ia mengarahkan energi Pancasona untuk melindungi desa. Cahaya terang memancar dari tubuh Arya, mengusir makhluk-makhluk gaib itu ke dalam kegelapan. Namun, jauh di dalam hutan Kalimantan, jaga langit hanya tersenyum. Anak itu kuat, katanya sambil menatap api biru di hadapannya. Tapi ini baru awal. Aku akan membuatnya berlutut di hadapanku. Arya menyadari bahwa ini bukan sekadar gangguan biasa. Ia tahu bahwa ancaman dari timur ini adalah ujian terbesar yang pernah ia hadapi, dan ia harus bersiap untuk pertempuran yang tidak hanya menguji kekuatannya, tetapi juga keimanannya. Malam itu, langit di atas desa Arya tampak gelap pekat. Tidak ada bintang yang bersinar, hanya bulan sabit yang memancarkan cahaya redup. Suasana desa begitu sunyi, seolah-olah alam sedang menahan napas. Arya duduk di serambi masjid tua, memejamkan mata dalam zikir yang mendalam. Namun, pikirannya terusik oleh firasat buruk yang tak kunjung hilang. Sementara itu, jauh di pedalaman Kalimantan, jaga langit tengah menyelesaikan ritual kebatinan. Tubuhnya diselimuti asap dupa yang berputar-putar, dan suaranya melantunkan mantra kuno yang menggema di dalam gua. Di hadapannya, sebuah cermin hitam besar memantulkan bayangan Arya yang sedang berdoa. Wahai pewaris Pancasona, ujar jaga langit dengan nada penuh ejekan, sudah saatnya kita bertemu. Jaga langit mengulurkan tangannya ke arah cermin, dan seketika itu juga, Arya yang tengah berzikir merasakan tubuhnya tertarik ke dalam kegelapan. Ia membuka matanya, namun yang ia lihat bukan lagi masjid tua, melainkan sebuah hutan yang dipenuhi kabut tebal. Arya berdiri di tengah hutan itu, dikelilingi oleh pepohonan tinggi yang rantingnya seperti tangan-tangan melambai. Suara bisikan menggema di sekelilingnya, memanggil namanya dengan nada yang menyeramkan. Siapa di sana? Tanya Arya dengan suara lantang, meski hatinya berdegup kencang. Dari balik kabut, muncul sosok jaga langit. Tubuhnya tinggi besar, dengan jubah hitam yang berkibar meski tidak ada angin. Matanya merah menyala, dan senyumnya memperlihatkan gigi tajam yang membuat Arya merinding. Arya, pewaris ilmu Pancasona, kata jaga langit dengan nada rendah namun penuh kekuatan. Kau adalah duri dalam rencana besarku. Ilmu itu seharusnya menjadi milikku, bukan milik seorang bocah seperti dirimu. Arya menatap jaga langit dengan tenang, meski ia merasakan hawa panas yang menyelimuti tubuhnya. Ilmu ini bukan milik siapapun. Ini adalah amanah dari leluhurku, dan aku akan menjaganya demi kebaikan, bukan untuk keserakahan seperti yang kau inginkan. Jaga langit tertawa terbahak-bahak, suaranya menggema di seluruh hutan. Kebaikan, kau terlalu naif, anak muda. Dunia ini tidak membutuhkan kebaikan. Yang dibutuhkan adalah kekuatan, dan aku akan membuktikan bahwa kekuatanmu tidak ada artinya di hadapanku. Tanpa peringatan, jaga langit mengangkat tangannya, dan seketika itu juga tanah di sekitar Arya berguncang. Dari dalam tanah, muncul makhluk-makhluk gaib dengan tubuh besar dan kulit hitam legam. Mereka melangkah mendekati Arya dengan mata yang penuh kebencian. Arya meraih tasbihnya dan mulai berzikir dengan suara lantang. Cahaya terang memancar dari tubuhnya, mengusir makhluk-makhluk itu mundur. Namun, jaga langit hanya tersenyum. Dengan satu gerakan tangan, ia menciptakan angin kencang yang memadamkan cahaya Arya. Ilmu Pancasonamu kuat, ujar jaga langit, tapi itu tidak cukup untuk melawanku.
Aku akan membuatmu merasakan ketakutan yang belum pernah kau alami. Tiba-tiba, jaga langit menciptakan ilusi yang membuat Arya melihat desanya terbakar. Ia melihat penduduknya berteriak meminta tolong, sementara makhluk-makhluk gaib menyerang mereka tanpa ampun. Arya ingin berlari membantu, tetapi kakinya terasa berat seperti tertanam di tanah. Arya memejamkan mata, mencoba menenangkan dirinya. Ia mengingat ajaran kakeknya, jangan pernah biarkan rasa takut menguasaimu. Selalu bersandar pada Yang Maha Kuasa. Dengan keyakinan yang kokoh, Arya membuka matanya dan berteriak, ini hanyalah ilusi. Kau tidak bisa menghancurkan imanku. Cahaya dari tubuh Arya kembali memancar, kali ini lebih terang dari sebelumnya. Ilusi yang diciptakan jaga langit menghilang, dan makhluk-makhluk gaib itu lenyap. Namun, jaga langit tidak tampak terkejut. Bagus, katanya dengan nada dingin. Kau lebih kuat dari yang aku duga. Tapi ingat, ini baru permulaan. Aku akan datang lagi, dan saat itu, kau tidak akan bisa melawanku. Sosok jaga langit menghilang bersama kabut, meninggalkan Arya sendirian di tengah hutan. Dalam sekejap, Arya kembali berada di serambi masjid, tubuhnya basah oleh keringat. Ia menatap tasbih di tangannya dan berbisik, pertemuan ini adalah takdir. Aku harus bersiap, karena pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang menggantung di desa Arya. Meskipun suasana terlihat tenang, Arya tahu bahwa jaga langit tidak akan berhenti sampai ia menghancurkan warisan Pancasona. Malam-malam di desa semakin ganjil, suara-suara aneh terdengar dari arah hutan, dan angin dingin membawa bisikan yang membuat penduduk merasa tidak nyaman. Arya, yang sudah memahami ancaman ini, semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan zikir dan doa, memohon perlindungan untuk desanya. Namun, jaga langit bukanlah lawan biasa. Serangan berikutnya tidak datang dalam bentuk fisik, melainkan kebatinan yang menyerang langsung ke jiwa. Malam itu, saat Arya sedang bermunajat di masjid, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Lampu minyak di dalam masjid tiba-tiba padam, dan suasana menjadi gelap gulita. Arya membuka matanya, dan ia mendapati dirinya tidak lagi berada di masjid. Ia berada di sebuah tempat asing, hamparan padang pasir yang luas dengan langit merah menyala. Selamat datang di dunia kebatinanku, Arya, suara jaga langit menggema dari segala arah. Di sini, aku adalah penguasa. Kau tidak akan bisa lari. Arya berusaha tetap tenang. Ia meraih tasbihnya dan mulai berzikir, tetapi suara jaga langit kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Zikirmu tidak akan menyelamatkanmu, pewaris Pancasona. Aku akan menunjukkan padamu bahwa kekuatanmu tidak ada artinya di sini. Tiba-tiba, di hadapan Arya, muncul bayangan-bayangan yang menyerupai penduduk desanya. Mereka tampak terluka, berteriak meminta tolong. Arya melihat wajah-wajah yang ia kenal, anak-anak, orang tua, dan teman-temannya. Semua tampak menderita, dan di tengah mereka, berdiri sosok jaga langit dengan senyum sinis. Mereka menderita karena kau, ujar jaga langit. Karena warisanmu, mereka menjadi korban. Kau adalah penyebab semua ini. Arya merasakan dadanya sesak. Kata-kata jaga langit menusuk seperti belati, mencoba menggoyahkan keyakinannya. Namun, Arya mengingat ajaran kakeknya, jangan biarkan rasa bersalah yang palsu menguasaimu. Kebenaran akan selalu menang atas kebohongan. Dengan tekad yang kuat, Arya menutup matanya dan berkata, ini hanyalah ilusi. Kau tidak bisa memanipulasi hatiku. Aku tidak akan menyerah pada kebohonganmu. Cahaya terang memancar dari tubuh Arya, menghapus bayangan-bayangan itu. Namun, jaga langit hanya tertawa. Kau memang kuat, Arya. Tapi aku belum selesai. Tiba-tiba, Arya merasakan dirinya diselimuti kegelapan. Suara-suara bisikan mulai memenuhi pikirannya, mencoba meruntuhkan keimanannya. Bisikan itu berbunyi, kau tidak cukup kuat. Kau akan gagal. Pancasona tidak akan menyelamatkanmu. Arya hampir terjatuh, tetapi ia menggenggam tasbihnya erat-erat dan berteriak dalam hati, Asteris, ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Lindungilah aku dari tipu daya ini. Asteris. Dalam sekejap, kegelapan itu pecah seperti kaca yang retak. Arya kembali berada di masjid, napasnya terengah-engah. Namun, ia tahu bahwa serangan ini hanyalah permulaan. Di hutan Kalimantan, jaga langit duduk di atas batu besar, tersenyum puas. Dia kuat, tapi aku sudah menemukan celahnya. Aku akan menghancurkan keimanannya, sedikit demi sedikit. Arya, di sisi lain,
menyadari bahwa ia harus memperkuat batinnya lebih dari sebelumnya. Ia mengumpulkan penduduk desa dan memimpin mereka dalam doa bersama, memohon perlindungan dari segala kejahatan. Dalam hatinya, Arya tahu bahwa pertarungan ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang melindungi mereka yang ia cintai. Namun, jauh di dalam dirinya, Arya mulai merasakan beban yang semakin berat. Ilmu Pancasona adalah anugerah, tetapi juga kutukan. Dan kini, ia harus menghadapi musuh yang tidak hanya ingin menghancurkannya secara fisik, tetapi juga meruntuhkan keimanannya. Arya berbisik pada dirinya sendiri, aku tidak akan kalah. Selama aku bersandar pada Yang Maha Kuasa, aku akan bertahan. Namun, ia tahu, serangan kebatinan ini hanyalah awal dari ujian yang jauh lebih besar. Malam itu, Arya kembali bermunajat di masjid, menyadari bahwa serangan jaga langit semakin intens. Ia tahu bahwa musuhnya bukan hanya ingin menguji kekuatannya, tetapi juga menggoyahkan imannya. Saat zikirnya mencapai puncak, tubuh Arya tiba-tiba terasa ringan. Ia membuka matanya dan mendapati dirinya berada di tempat yang berbeda. Alam yang ia lihat begitu aneh. Langit berwarna ungu gelap dengan petir yang menyambar tanpa suara. Tanahnya berupa padang luas yang bercahaya redup, seperti dipenuhi oleh energi yang tidak terlihat. Di kejauhan, Arya melihat sebuah gerbang besar dari batu hitam, di mana sosok jaga langit berdiri, menunggunya. Akhirnya kau datang, pewaris Pancasona, ujar jaga langit dengan nada dingin. Ini adalah alam gaib, tempat di mana kekuatan sejati diuji. Di sini, imanmu akan diuji hingga batasnya. Arya menggenggam tasbihnya erat-erat. Aku tidak takut padamu, jaga langit. Selama aku bersandar pada Yang Maha Kuasa, aku tidak akan goyah. Jaga langit tertawa, suaranya menggema di seluruh tempat. Keyakinanmu memang mengagumkan, tapi di sini, keyakinan saja tidak cukup. Kau harus membuktikan bahwa kau pantas menjadi pewaris ilmu Pancasona. Dengan satu gerakan tangan, jaga langit menciptakan makhluk-makhluk gaib yang menyeramkan. Mereka berbentuk bayangan hitam dengan mata merah menyala, bergerak cepat seperti angin, mengelilingi Arya. Makhluk-makhluk itu menyerang tanpa henti, mencoba menghancurkan pertahanan Arya. Arya memejamkan mata, mengatur napas, dan mulai berzikir. Cahaya terang memancar dari tubuhnya, membentuk perisai yang melindunginya dari serangan makhluk-makhluk itu. Namun, jaga langit tidak tinggal diam. Ia mengangkat kedua tangannya, menciptakan badai energi yang menghantam Arya dengan kekuatan dahsyat. Arya terhuyung, tetapi ia tidak jatuh. Ia mengingat ajaran kakeknya, jangan pernah biarkan musuh melihat kelemahanmu. Berdirilah tegak, karena kekuatan sejati datang dari iman yang kokoh. Dengan tasbih di tangannya, Arya mengarahkan energi Pancasona ke badai yang diciptakan jaga langit. Cahaya dari tasbih itu semakin terang, menembus kegelapan dan menghancurkan badai tersebut. Makhluk-makhluk gaib yang mengelilinginya lenyap, tetapi jaga langit hanya tersenyum. Luar biasa, ujar jaga langit. Tapi ini belum selesai. Tiba-tiba, tanah di bawah Arya retak, dan ia terjatuh ke dalam kegelapan. Saat ia membuka matanya, ia berada di sebuah ruang yang penuh dengan cermin. Di setiap cermin, ia melihat bayangan dirinya, tetapi bayangan itu tidak diam. Mereka berbicara, menuduh, dan mencemooh. Kau tidak pantas menjadi pewaris Pancasona, ujar salah satu bayangan. Kau lemah. Kau hanya akan membawa kehancuran, tambah bayangan lainnya. Arya merasa dadanya sesak. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk jiwanya. Namun, ia mengingat bahwa ini adalah tipu daya jaga langit. Ia menggenggam tasbihnya dan berkata dengan tegas, aku tidak akan terpengaruh oleh kebohongan ini. Keyakinanku adalah tamengku, dan kebenaran adalah pedangku. Cermin-cermin itu pecah, dan Arya kembali ke padang luas. Jaga langit tampak terkejut, tetapi ia segera mengendalikan dirinya. Kau memang kuat, Arya, kata jaga langit dengan nada dingin. Tapi aku masih memiliki satu senjata terakhir. Jaga langit mengangkat tangannya, menciptakan sosok yang menyerupai Kiai Ranggalawe, kakek Arya. Sosok itu menatap Arya dengan mata penuh kesedihan. Cucuku, ujar sosok itu, mengapa kau meninggalkan amanah ini? Kau telah mengecewakan leluhurmu. Arya hampir terpancing, tetapi ia segera menyadari bahwa ini adalah ilusi. Dengan air mata yang menetes, ia berkata, kakekku tidak akan pernah berkata seperti itu. Ia selalu mengajarkan bahwa iman adalah kunci segalanya. Aku tidak akan terpengaruh oleh tipu daya ini. Cahaya dari tubuh Arya memancar begitu terang, menghancurkan sosok ilusi itu.
Jaga langit terlempar ke belakang, terhuyung-huyung. Kau menang kali ini, Arya, ujar jaga langit dengan suara penuh kebencian. Tapi ingat, aku akan kembali. Dan saat itu, aku akan memastikan kau tidak bisa bangkit lagi. Arya kembali ke tubuhnya. Di dunia nyata, napasnya terengah-engah. Ia tahu bahwa pertarungan ini belum selesai. Namun, ia juga tahu bahwa selama ia bersandar pada Yang Maha Kuasa, ia akan mampu menghadapi apapun yang datang. Di dalam hatinya, Arya bertekad, aku akan melindungi warisan ini, tidak peduli seberapa besar ujian yang harus aku hadapi. Hari-hari setelah pertarungan di alam gaib terasa berbeda bagi Arya. Tubuhnya terasa lelah, tetapi jiwanya semakin kokoh. Namun, di balik ketenangan yang ia coba pertahankan, Arya tahu bahwa jaga langit sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Sebuah ujian yang tidak hanya menguji kekuatannya, tetapi juga keimanannya yang paling dalam. Pada suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, desa Arya diselimuti oleh hawa aneh. Angin dingin berhembus tanpa henti, membawa aroma dupa dan kemenyan. Penduduk desa mulai merasa gelisah, dan banyak yang mengaku melihat bayangan hitam berkeliaran di sekitar rumah mereka. Arya segera memimpin doa bersama di masjid. Namun, di tengah zikir, sebuah suara keras terdengar dari luar. Ketika Arya dan penduduk keluar, mereka mendapati sebuah simbol besar terbakar di tanah lapang desa. Simbol itu berbentuk lingkaran dengan ukiran kuno, memancarkan cahaya merah yang menyeramkan. Arya, suara jaga langit menggema dari arah simbol itu. Ini adalah peringatan terakhirku. Serahkan ilmu Pancasona kepadaku, atau aku akan menghancurkan desamu dan semua yang kau cintai. Arya berdiri tegak, menatap simbol itu dengan tenang. Kau bisa mengancamku, jaga langit, tapi aku tidak akan menyerahkan amanah ini. Ilmu Pancasona bukan untuk kejahatan seperti yang kau inginkan. Tiba-tiba, dari simbol itu muncul kabut tebal yang menyelimuti desa. Penduduk desa mulai panik, beberapa jatuh pingsan karena hawa yang terlalu berat. Arya segera mengarahkan tasbihnya, memancarkan cahaya untuk melindungi mereka. Namun, ia tahu bahwa ini hanya awal dari ujian yang sebenarnya. Ketika malam semakin larut, Arya kembali merasakan tubuhnya ditarik ke dalam dimensi lain. Kali ini, ia berada di sebuah tempat yang lebih gelap dari sebelumnya. Langitnya hitam pekat tanpa bintang, dan tanahnya seperti genangan darah yang memantulkan bayangan dirinya. Di hadapannya, jaga langit berdiri dengan senyum licik. Namun, kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya, terdapat sosok-sosok gaib yang jauh lebih besar dan menyeramkan daripada yang pernah Arya lihat sebelumnya. Mereka adalah makhluk dari dimensi lain, dipanggil oleh jaga langit untuk menjadi pasukan terakhirnya. Arya, ujar jaga langit, ujian terakhir ini akan menentukan segalanya. Jika kau kalah, tidak hanya ilmumu yang akan lenyap, tetapi juga nyawamu. Bersiaplah untuk menghadapi kehancuran. Arya menggenggam tasbihnya erat-erat dan berkata, aku tidak takut. Kekuatan sejati bukan berasal dari ilmu, tetapi dari iman kepada Yang Maha Kuasa. Aku siap menghadapi apapun. Jaga langit melambaikan tangannya, dan makhluk-makhluk itu menyerang Arya dengan kecepatan luar biasa. Serangan mereka bukan hanya fisik, tetapi juga menyerang kebatinan Arya, mencoba menggoyahkan keyakinannya. Arya memusatkan pikirannya pada zikir, memancarkan cahaya dari tasbihnya untuk melindungi dirinya. Namun, serangan itu semakin kuat. Ia merasakan tubuhnya mulai melemah, dan suara-suara bisikan mulai masuk ke pikirannya. Kau tidak cukup kuat, Arya, bisik suara itu. Menyerahlah. Kau tidak akan menang. Arya hampir terjatuh, tetapi ia mengingat wajah penduduk desanya, orang-orang yang ia lindungi. Ia mengingat ajaran kakeknya, ketika kau merasa lemah, ingatlah bahwa kekuatan sejati datang dari berserah diri kepada Allah. Dengan sisa tenaganya, Arya bersujud, memohon pertolongan kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, hanya kepadamu aku memohon perlindungan. Berikan aku kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Tiba-tiba, cahaya terang memancar dari tubuh Arya, jauh lebih besar dari sebelumnya. Cahaya itu tidak hanya melindunginya, tetapi juga menyerang balik makhluk-makhluk gaib itu, membuat mereka lenyap satu persatu. Jaga langit terkejut. Tidak mungkin. Kekuatanmu, itu tidak berasal dari ilmu Pancasona saja. Arya berdiri dengan tegap, menatap jaga langit dengan penuh keyakinan. Kekuatan ini berasal dari iman. Kau tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Dengan satu gerakan, Arya mengarahkan cahaya Pancasona ke arah jaga langit.
Cahaya itu begitu kuat hingga membuat jaga langit terdorong ke belakang, tubuhnya mulai retak seperti kaca yang pecah. Tidak, aku tidak bisa kalah. Teriak jaga langit sebelum tubuhnya hancur menjadi debu. Arya kembali ke dunia nyata, berdiri di tengah desa yang kini kembali tenang. Penduduk desa berkumpul di sekelilingnya, memuji keberanian dan keimanannya. Namun, Arya tahu bahwa ujian ini adalah pengingat. Ilmu Pancasona bukanlah sekadar kekuatan, tetapi sebuah amanah yang harus dijaga dengan penuh keikhlasan dan keimanan. Ia menatap langit dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah, karena telah memberikan kekuatan untuk menghadapi ujian terbesar ini." Fajar menyingsing dengan indah di atas desa Arya, membawa kehangatan dan ketenangan setelah malam-malam penuh kegelapan. Namun, meskipun ancaman jaga langit telah sirna, Arya merasakan bahwa perjalanan hidupnya sebagai pewaris ilmu Pancasona baru saja dimulai. Di masjid tua tempat ia biasa bermunajat, Arya duduk sendirian, memejamkan mata dalam doa syukur. Dalam heningnya, ia merenungkan segala ujian yang telah ia lalui. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari ilmu yang diwariskan, tetapi dari keimanannya kepada Allah yang menjadi sumber segalanya. Penduduk desa mulai berdatangan ke masjid, membawa harapan dan rasa hormat yang mendalam kepada Arya. Mereka tahu bahwa Arya telah mempertaruhkan segalanya untuk melindungi mereka. Salah seorang sesepuh desa, Pak Wiryo, maju mendekati Arya dengan wajah penuh rasa haru. "Arya," ujar Pak Wiryo, "kami semua berutang nyawa padamu. Kau telah membuktikan bahwa iman adalah senjata paling kuat yang kita miliki." Arya tersenyum tipis. "Saya hanya hamba Allah, Pak. Semua ini adalah kehendak-Nya. Tanpa pertolongannya, saya tidak akan mampu menghadapi jaga langit." Di tengah percakapan itu, seorang anak kecil mendekat, membawa bunga-bunga liar yang ia petik dari ladang. Ia menyerahkannya kepada Arya dengan mata yang berbinar-binar. "Kak Arya, terima kasih sudah melindungi kami," katanya polos. Hati Arya bergetar. Ia menatap anak itu, mengingatkan dirinya pada tanggung jawab besar yang ia emban. Ilmu Pancasona bukanlah anugerah untuk menyombongkan diri, melainkan alat untuk melayani dan melindungi. Malam harinya, Arya kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sosok Kiai Ranggalawe, kakeknya, berdiri di tengah cahaya terang. Wajah kakeknya penuh dengan kebanggaan dan kelembutan. "Cucuku," ujar Kiai Ranggalawe, "kau telah melewati ujian yang tidak mudah. Kau telah membuktikan bahwa kekuatan ilmu ini hanya berarti jika didasarkan pada iman. Ingatlah, ilmu Pancasona adalah amanah besar. Gunakanlah dengan bijak, dan jangan pernah tergoda oleh kesombongan atau kekuasaan." Arya mengangguk dalam mimpinya. "Saya berjanji, Kek, saya akan menjaga amanah ini dan selalu bersandar kepada Allah." Ketika Arya terbangun, ia merasa hatinya lebih ringan. Ia tahu bahwa perjalanannya sebagai pewaris ilmu Pancasona tidak akan pernah benar-benar berakhir. Masih banyak tantangan yang mungkin datang, tetapi ia tidak lagi merasa takut. Ia melangkah keluar, menatap langit yang mulai cerah. Angin pagi membawa aroma segar, seolah-olah alam juga merayakan kemenangan iman atas kegelapan. Arya menggenggam tasbihnya dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah diri. Jadikanlah aku hamba-Mu yang selalu rendah hati dan teguh dalam iman." Hari itu, Arya tidak hanya menjadi seorang ulama muda pewaris ilmu Pancasona, tetapi juga seorang pemimpin yang dicintai oleh desanya. Kekuatan iman telah membimbingnya melewati ujian terbesar, dan ia tahu bahwa selama ia tetap berpegang pada keimanan itu, tidak ada kegelapan yang dapat mengalahkannya. Mentari pagi menyinari desa Arya dengan kehangatan yang berbeda. Udara terasa lebih segar, dan burung-burung bernyanyi seolah-olah merayakan kemenangan yang baru saja diraih. Penduduk desa, yang sebelumnya diliputi ketakutan, kini berjalan dengan senyum dan rasa syukur. Arya berdiri di tengah lapangan desa, dikelilingi oleh penduduk yang datang untuk menyampaikan terima kasih. Di hadapannya, anak-anak kecil berlarian, bermain tanpa rasa takut. Pemandangan itu membuat hati Arya dipenuhi rasa haru. Ia menyadari bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Pak Wiryo, sesepuh desa, melangkah maju dan berbicara dengan suara lantang, "Hari ini, kita tidak hanya merayakan kemenangan Arya atas jaga langit. Kita juga merayakan kemenangan iman, keberanian, dan persatuan kita sebagai umat yang percaya kepada Allah. Arya, kau telah menjadi cahaya bagi kami semua." Penduduk serentak mengangguk dan berseru, "Hidup Arya! Hidup keimanan!" Arya mengangkat tangannya, meminta mereka tenang. Dengan suara rendah namun penuh ketegasan,
ia berkata, kemenangan ini bukan milik saya, tetapi milik kita semua. Ini adalah bukti bahwa selama kita bersandar pada Allah, tidak ada kekuatan jahat yang bisa mengalahkan kita. Ilmu Pancasona yang saya warisi hanyalah alat, tetapi kekuatan sejati datang dari iman kita kepada Yang Maha Kuasa. Malam harinya, Arya kembali ke masjid, tempat ia biasa bermunajat. Kali ini, ia tidak sendiri. Penduduk desa memenuhi masjid, bersiap untuk mengadakan doa syukur bersama. Suasana begitu khusyuk, dengan suara zikir yang menggema di seluruh ruangan. Saat doa selesai, Arya berdiri di depan jamaah dan berbicara. Saudara-saudaraku, kita telah melalui ujian yang berat, tetapi ini bukan akhir dari perjalanan kita. Kemenangan ini adalah awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Kita harus menjaga keimanan kita, memperkuat persatuan, dan selalu mengingat bahwa cahaya kemenangan hanya akan bertahan jika kita tetap berada di jalan yang benar. Di kejauhan, bintang-bintang bersinar terang di langit, seolah-olah menyaksikan momen bersejarah itu. Arya menatap langit dengan penuh rasa syukur, mengingat semua perjuangan yang telah ia lalui. Beberapa hari kemudian, Arya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan spiritualnya. Ia tahu bahwa ilmunya belum sempurna, dan masih banyak yang harus ia pelajari. Sebelum pergi, ia mengumpulkan penduduk desa dan berkata, saya akan pergi untuk sementara waktu, tetapi hati saya akan selalu bersama kalian. Jaga desa ini dengan baik, dan jangan pernah berhenti berdoa. Penduduk melepasnya dengan tangis haru, tetapi juga dengan doa-doa terbaik. Arya melangkah keluar dari desa dengan tasbih di tangannya dan keyakinan yang teguh di hatinya. Di sepanjang perjalanan, ia merasa bahwa cahaya kemenangan yang ia peroleh bukan hanya miliknya, tetapi juga milik semua orang yang berjuang bersama iman. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus menggunakan ilmu Pancasona untuk melindungi yang lemah dan melawan kejahatan. Langkahnya mantap, dan di kejauhan, ia melihat matahari terbit, seolah-olah menyambut babak baru dalam hidupnya. Arya tahu bahwa selama ia membawa cahaya keimanan, ia tidak akan pernah berjalan sendirian. Kemenangan itu bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang menemukan kekuatan sejati dalam dirinya, kekuatan yang berasal dari Allah. Cahaya kemenangan kini menyinari jalannya, membimbingnya menuju masa depan yang penuh harapan.